Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alan Erwanda dari program studi manajemen kelas MJ 1202 mata kuliah Estetika Humanis. Saya akan menerangkan UAS yang mengikuti SPL dan temanya tentang salah satunya yaitu personal study. Langsung dari latar belakang, yaitu estetika telah banyak mutlak sebagai suatu sensasi rasa atau citra keindahan, banyak pertimbangan untuk memilahnya. Ada yang mendasarkan aspek teknik, gaya, historis, religi, wilayah, atau teknik. Semua aspek itu sudah dibahas dari berbagai sudut pandang. Para penganutnya telah mengukuhkan berdasarkan kajian perilaku proses kreatif sejauh itu pula. Ketika sebagai cabang ilmu filsafat harus terus mengalami pendalaman dan perluasan. Keberpihakan seni pada lingkungan atau alam bisa jadi sebagai usaha membenamkan estetika pada itu, yaitu human atau manusia. Manusia adalah sumber nilai yang paling otentik. Humanisme sebagai istilah mengacu pada gerakan para humanis zaman Renaissance untuk menunjukkan estetika yang menempatkan manusia dalam sisi manusiawi utamanya melawan sisi religius sebagai titik ekstrim lain. Kemudian humanisme dalam sejarah kebudayaan beragam perubahan-perubahan besar dalam sejarah pemikiran mampu merumuskan keprihatinan pokoknya mengenai nilai kemartabatan manusia yang memuncak. Pada kajian kali ini mengacu pada personal study dengan definisi sebagai yaitu pola-pola sifat relatif permanen dan memiliki karakter unik dan konsisten dan akhirnya munculkan perilaku individu. Tujuannya yaitu makalah ini adalah untuk mengukur seberapa penting penguasaan mengenai konsep diri, kepribadian diri sendiri memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Estetika Humanis yang mengikuti SPL. Rumusan masalah: siapa saya? Tahu siapa Anda? Sebutkan beberapa konsep diri yang positif, sebutkan beberapa konsep diri yang negatif, sebutkan hal-hal apa saja yang saya sukai dan tidak sukai. Siapakah yang paling berpengaruh dalam hidup saya atau hidup Anda? Orang yang dapat dikagumi dalam hidup saya. Siapakah saya? Saya Kurniawan Alan Erwanda. Saya kelahiran Bumiarjo, Sumatera Selatan. Saat ini saya 26 tahun. Saat ini saya bekerja di Kalimantan dan kuliah di Unsia semester 2 di program manajemen. Pekerjaan saya adalah berada di luar dan tidak lepas dari namanya halangan dan rintangan. Pada saat proses pengembangan karir saya, banyak halangan yang menghambat kelancaran proses. Banyak aspek seperti sumber daya manusia, dalam hal ini disebut sebagai rekan kerja, keterbatasan fasilitas, sampai dengan berbagai macam pola sifat pimpinan. Seiring hal dengan itu, saya dapat menyikapi dengan baik serta tenang. Tidak mudah untuk menyikapi. Saya menjalaninya karena saya sadar kemampuan saya dan manajemen diri serta kepribadian saya belum sepenuhnya sempurna. Dalam bersosialisasi, saya sangat menyukai dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Sebut saja dalam pernah TOSIS dan masa sekolah, wakil ketua forum pendataan pendidikan Indonesia, ketua daerah pendataan dinas pendidikan kebudayaan Provinsi Banten waktu sekolah SMA. Semua kegiatan tersebut saya ikuti. Posisi saya sebagai struktural, namun salah satu kegiatan adalah kegiatan yang sifatnya organisasi. Menurut saya kegiatan tersebut bermanfaat bagi saya, perkembangan kemampuan life skill. Begitupun sebaliknya, saya dapat membagikan kemampuan pengalaman saya memiliki kepada orang banyak sehingga bermanfaat bagi mereka dan instansi mereka bertugas. Konsep diri positif bagi saya. Dalam diri saya telah ditanamkan benih-benih kebaikan dari sadar diri oleh orang tua saya. Mereka salah satu penerangan hidup kepada saya sejak saya tidak tahu apa-apa menjadi sedikit lebih tahu. Apalagi saya mulai beranjak dewasa hingga saat ini, saya membuat saya
dapat menilai bahwa banyak ada pada diri saya yang secara positif berkat bimbingan dari kedua orang tua saya. Konsep diri negatif bagi saya, dengan adanya konsep positif yang terletak di konsep negatif pula, bagi saya itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan setiap manusia, karena dengan begitu manusia dapat mengetahui sampai di mana batas kemampuan serta menjadi tolak ukur kemajuan berikutnya. Dalam hal ini, konsep negatif yang saya rasa pada diri saya salah satunya mengendalikan tingkat emosi dalam menghadapi suatu permasalahan dalam hidup. Tingkat emosi di sini saya bukan berarti emosi dalam skala besar, namun seringkali saya merasakan masih belum mampu mengendalikan bentuk perilaku emosi yang kadang kala dapat melukai perusahaan seseorang dan berdampak pada sosialitas diri saya dan terhadap orang lain. Hal yang tidak disukai maupun tidak sukai diri saya. Setiap manusia memiliki rasa dan tidak suka guna memenuhi hasrat maupun kebutuhan baik lahir maupun batin pada diri manusia itu sendiri maupun orang lain. Ada banyak aspek yang mempengaruhi hal tersebut. Muncul salah satunya tercipta kebiasaan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang saya sukai, antaranya kegiatan yang berbau tantangan. Kenapa hal tersebut mengacu pada serta menguji kemampuan saya sudah sampai di mana, serta dapat mengetahui letak kekuatan serta kelemahan pada diri saya. Sedangkan ada dua hal yang tidak saya sukai selama hidup saya. Pertama, ketidakjujuran. Sudah pasti alasan yang banyak, hanya hal yang tidak baik. Namun juga ketika seorang insan menjalani hidup dengan selalu dibayangi oleh ketidakjujuran, maka selama itu pula insan tersebut tidak membohongi dirinya sendiri. Yang kedua kalinya yaitu yang disukai berbau tentang rumit atau bertele-tele. Mengapa? Karena saya menilai sesuatu hal yang bersifat rumit menghambat proses kegiatan yang akan kita lakukan, selain daripada saya condong terhadap hal-hal yang praktis. Orang yang berpengaruh dalam hidup, dalam kehidupan ini sudah barang tentu insan mempunyai orang-orang yang berpengaruh di belakangnya pada suatu keberhasilan atau bahkan kesuksesan. Kenapa itu penting? Karena menurut saya tersebut dapat dijadikan motivasi untuk lebih lagi meningkatkan semangat dalam menjalankan kehidupan ini. Sebagai contoh bagi saya, yaitu dan pengaruh hidup saya adalah kedua orang tua saya, yang mereka adalah dua insan yang untuk tidak kalah dalam bahagian juga, di mana merasakan keterpurukan selama 23 hidup di dunia. Orang yang dapat dikagumi. Setiap manusia memiliki sosok yang dapat dikagumi, itu tokoh, public figure atau lainnya, dan dapat di sebuah pelajaran bahkan pengalaman dialami sosok tersebut. Sebagai contoh, saya memiliki karir dalam pekerjaan. Sosok kagumi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Joko Widodo. Mengapa? Karena selain beliau mempunyai pembawaan yang lebih lemah lembut, di sisi lain juga mempunyai sifat tegas yang membuat orang lain merasa meremehkannya, atau sebaliknya sosok tersebut dapat menginspirasi saya dan sedang memimpin sebuah proyek pada tim saya. Kesimpulannya yaitu dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek positif memiliki sifat yang visioner tinggi dibanding realita yang ada. 2. Mempunyai ketegasan di berbagai aspek. Aspek negatif mempunyai tingkat emosional di atas 50%, mementingkan improvisasi dibandingkan perencanaan yang dimiliki. Saran dan upaya, saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam pengendalian emosi dan lebih menyeimbangkan antara perencanaan dan berimprovisasi atas kemampuan yang saya miliki. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.